Halo anak-anak, hari ini materi IPA tentang manfaat makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan ya. Oke, yang pertama Ibu akan membahas tentang manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Di sini Ibu hanya akan menyampaikan beberapa contoh tumbuhannya saja, nanti bisa kalian kembangkan sendiri tumbuh-tumbuhannya dan juga manfaatnya. Yang pertama lidah buaya. Lidah buaya itu manfaatnya yang pertama untuk menyerap polusi udara. Kemudian yang kedua, daging buahnya itu biasanya digunakan untuk penyembuhan luka bakar. Bahkan akhir-akhir ini daging buahnya itu juga bisa juga dimanfaatkan sebagai bahan untuk pembuatan minuman. Selanjutnya, yang kedua adalah tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau ini habitatnya ada biasanya ditanam di tepi-tepi pantai. Manfaatnya untuk apa? Manfaatnya yang pertama untuk mencegah abrasi di pantai. Kalian bisa menjumpai tumbuhan bakau di daerah Bantul itu ada di dekat pantai selatan. Ada namanya itu mangrove. Pantai Samas ke timur. Nah, itu kalian bisa mempelajari di sana tentang tumbuhan bakau. Kemudian yang kedua, perairan di sekitar akar pohon bakau digunakan sebagai tempat hidup hewan lain seperti ikan dan juga udang. Nah, di sini contoh dari tumbuhan bakau ya anak-anak. Kalau kalian amati, akar-akarnya ini bermunculan keluar permukaan. Itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memperkokoh tumbuhan ini supaya tidak mudah roboh ketika diterjang oleh ombak. Kemudian yang B, materinya tentang manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Nah, ini juga Ibu hanya menyampaikan beberapa contoh hewan saja. Contohnya yang pertama adalah cacing tanah. Cacing tanah itu manfaatnya untuk apa? Yang pertama, kotoran dari cacing tanah itu dapat membuat tanah menjadi subur. Kemudian yang kedua, gerakan cacing di dalam tanah akan membuat tanah berpori, di mana tanah yang berpori itu mampu menyerap air dan nutrisi, sehingga tanaman yang hidup di tanah akan menjadi subur. Itu ya anak-anak. Kalau kalian amati biasanya gambarnya tuh seperti ini. Nah, gerakan-gerakan cacing di dalam tanah itu akhirnya membuat tanah itu menjadi berpori, seperti berlubang-lubang, kemudian ada jalannya gitu ya. Nah, itu ternyata sangat bermanfaat untuk tanaman yang tumbuh di atasnya di sini. Nanti di tanaman ini akan mendapatkan nutrisi yang cukup. Itu ya. Kemudian selanjutnya domba. Nah, fungsi dari domba itu biasanya bagian rambut domba itu dimanfaatkan untuk pembuatan kain wol. Kemudian kotoran dari domba biasanya digunakan sebagai pupuk tanaman. Nah, sekian saja materi dari Ibu kali ini. Nanti disambung lagi ya. Silahkan kalian catat di buku catatan kalian masing-masing. Materi ini masih bisa berkembang. Bisa kalian cari manfaat tumbuhan-tumbuhan di sekitar kalian. Ataupun manfaat dari hewan-hewan di sekitar tempat tinggal kalian. Oke, terima kasih anak-anakku.